Di awal film, seorang mantan marinir bernama Terry Raymond sedang bersepeda sambil mendengarkan musik. Namun tiba-tiba, dua orang polisi bernama petugas Evan Marston bersama rekannya petugas Steve terpaksa menabrak Terry dengan mobil karena sebelumnya mereka sudah memperingatkan Terry untuk menepi, tetapi Terry tidak menurutinya. Terry kemudian membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya sedang mendengarkan musik sehingga dia tak mendengarnya. Petugas itu kemudian mulai menyelidiki Terry dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pribadi mengenai identitasnya. Petugas Evan kemudian menggeledah tas ransel Terry dan kemudian menemukan sebuah bungkusan. Dia meminta izin kepada Terry untuk membuka bungkusan tersebut, namun Terry menolak. Mereka kemudian menahan Terry dan meminta anjing pelacak untuk menggeledah paket tersebut. Evan mengungkapkan bahwa unit tersebut membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk tiba. Namun saat ini Terry sedang terburu-buru, jadi dia pun mengizinkan mereka untuk menggeledahnya. Para petugas kemudian menemukan banyak uang tunai di dalam tas, sehingga mereka mencurigai itu adalah uang narkoboy. Terry kemudian mengatakan bahwa itu bukan uang narkoboy, melainkan uang yang ia butuhkan untuk membayar jaminan sepupunya di pengadilan. Tugas Steve kemudian menyebutkan bahwa uang tersebut hampir mencapai $30.000 dan bertanya untuk apa sepupu Terry di penjara. Terry kemudian mengungkapkan bahwa $10.000 hanya digunakan untuk uang jaminan dan sisanya untuk membeli truk dan kapal pengangkut. Sepupunya yang bernama Mike memiliki ganja namun dia tidak menjualnya. Para petugas kemudian memutuskan untuk membebaskannya, namun menahan uang tersebut karena mereka mencurigainya sebagai uang narkoboy. Terry kemudian membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa ia mendapatkan uang tersebut dengan menjual mobilnya dan membeli saham di sebuah restoran bernama Kanlong Chinese. Evan mengatakan kepada Terry bahwa mereka akan menahan uang tersebut dan Terry bisa mendapatkannya kembali setelah 30 hari setelah dia menyelesaikan dokumennya. Jika tidak, mereka bisa saja memenjarakannya atas konspirasi pencucian uang. Terry dengan terpaksa menurutinya sehingga mereka pun melepaskannya. Now, we're gonna hold on to this money. Polisi kemudian menuju ke arah mereka dan Terry mengambil sepedanya dan pergi ke gedung pengadilan. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Elliot yang merupakan seorang panitera. Terry menyuruh Elliot untuk mengirimkan uang jaminan sepupunya dan polisi mengambil semua uangnya. Elliot menolak karena Terry tidak memiliki uang dan mengungkapkan bahwa penjara sedang direnovasi sehingga mereka memindahkan semua tahanan ke penjara negara. Elliot kemudian memutuskan untuk keluar karena giliran jaganya sudah habis, namun Terry sangat marah karena sepupunya dalam masalah. Elliot kemudian memperkenalkan Terry kepada rekan kerjanya bernama Summer MC Reed, yaitu seorang panitera pengadilan yang juga akan menjadi pengacara untuk membantunya. Kemudian Summer dan Terry minum-minum, di mana Summer mengungkapkan bahwa kepolisian setempat menggunakan cara-cara hukum yang rumit untuk menyita uang dari orang-orang. Setelah orang-orang gagal mempertahankan uang mereka secara legal, polisi menyimpannya untuk diri mereka sendiri, mengklaim bahwa uang itu untuk dana. Terry kemudian mengungkapkan bahwa sepupunya yang bernama Mike membantu menangkap beberapa penjahat berbahaya dengan memberikan informasi, dan jika dia dipindahkan ke penjara negara, dia mungkin akan diserang oleh para tahanan. Pemindahan Mike dilakukan pada hari Kamis, jadi Summer menyarankan Terry untuk mendapatkan uang tunai lebih cepat untuk uang jaminan agar mereka dapat menyelamatkan Mike. Why are you helping me? Well, it's pretty clear you need it. Singkatnya, mereka pun berangkat dan Terry menelpon Liu, yaitu pemilik restoran Cina dan merupakan rekannya. Dia meminta $10.000 kepada Liu dan Liu setuju untuk mentransfer uang tersebut dalam hitungan jam. Everything okay? No, sir. Hit a snag. You need it? Just call. Okay, will do.
Pada malam hari, Terry menemukan kantor polisi yang menahannya dan keesokan harinya memutuskan untuk mengunjungi mereka. Dia melaporkan perampokan kepada petugas Jessica Sim dan menggambarkan para perampok persis seperti petugas Evan dan Steve. Sementara itu, petugas Steve kemudian masuk dan menghentikan laporan tersebut, mengklaim bahwa Terry melakukan kejahatan palsu. Kepala departemen bernama Chief Sandy Burney kemudian turun tangan. Kepala Sandy kemudian membela anak buahnya dan menyuruh Terry untuk pergi, tetapi Terry menawarkan untuk menyimpan uangnya dan hanya mengembalikan uang jaminannya. Sandy menjadi serakah dan akhirnya setuju. Terry ingin bertemu dengan sepupunya sebelum pemindahan, sehingga Sandy menyuruhnya untuk tiba pukul 9 pagi pada hari Kamis. We account for the money, where it was from, and what it was for. What if all I wanted was the 10 for bail, you keep 26K and I disappear? Singkatnya, pada hari Kamis, Terry kemudian tiba di kantor polisi, tetapi bus tahanan telah berangkat karena Sandy sengaja memajukan jadwal mereka. Terry dengan cepat naik ke bus dan memberitahu sepupunya untuk meminta hak asuh segera setelah dia sampai di penjara. Get you out! You gotta request protective custody. I know who you are. Terry sekarang mengunjungi Summer untuk meminta bantuannya, jadi dia bertemu dengannya di belakang dan memberitahunya bahwa dia menemukan beberapa kotoran polisi dan mereka dapat menangkap para polisi korup. Dia mengungkapkan bahwa hakim pengadilan juga terlibat di dalamnya. Mengenai uang jaminan Mike, Terry harus membawa uang tersebut ke meja Elliot secepatnya. Terry kini tiba di kantor polisi lagi dan berhadapan dengan kepala polisi. Dia mengancam kepala polisi dan menyuruh untuk menuntut, namun petugas Steve turun tangan dan keadaan menjadi kacau. Here come your peeps. Terry melucuti senjata mereka berdua dan kemudian membawa mereka ke dalam. Dia memborgol mereka dengan borgol petugas SIM dan membawanya ke ruang properti di mana dia menemukan lusinan gudang senjata dan uang. Dia mengambil uangnya dan hanya mengambil $10.000, menghormati kesepakatan awalnya dan meninggalkan sisanya untuk anak laki-laki berbaju biru. Dia kemudian mengosongkan pistol Jessica dan menyuruhnya berpura-pura memborgolnya dan mengusirnya dengan halus agar para peternak di luar tidak menembaknya. Dia kemudian mengambil mobil Steve, mengantarkannya ke lokasi yang aman dan memberitahu polisi untuk mencari Terry. Terry bergegas kembali ke gedung pengadilan dan membawa uangnya ke meja Elliot. Sementara itu, Summer pergi untuk meminta tanda tangan hakim atas jaminan. Namun saat itu, polisi mengepung gedung pengadilan dan menangkap Terry. Polisi membawa Terry ke ruang bawah tahanan gedung pengadilan untuk pemeriksaan kesehatan dan Evan membawanya untuk bertemu dengan Chief Sandy. Mereka kemudian menjemput Sandy dan pergi. Selama perjalanan, Sandy meletakkan semua kartu di atas meja. Dia menyebutkan bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan mencampuri urusan Terry karena mereka telah memeriksa latar belakangnya. Mereka kemudian berhenti di sebuah rumah sakit di mana Sandy memberikan uangnya yang tersisa kepada Terry, menyatakan bahwa dia tetap diam dan berpura-pura hal ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, mereka dapat menangkapnya selama 30 tahun karena menyerang mereka. Sandy mengungkapkan bahwa Mike diserang di penjara dan diterbangkan menuju rumah sakit ini. Terry kemudian kesal dan emosional, jadi dia mengambil kesepakatan itu, tetapi Sandy memperingatkannya untuk tidak pernah kembali ke kota ini dan jika tidak, mereka akan melenyapkannya. Is he alive? He was attacked. I do not know his current condition. Now go haul boats or sell that truck for cash, because if you enter this township again, this will go another route. Terry kemudian memasuki kamar rumah sakit Mike, namun sayangnya Mike tidak selamat. Terry kemudian meminta tumpangan kepada Summer dan kembali ke kotanya.
Tetapi di tengah jalan mereka dibuntuti oleh seorang polisi dan Summer mengungkapkan bahwa polisi tersebut adalah kenalannya di kepolisian yang merupakan temannya yang mencari Summer. Summer mencoba menjelaskan kepada Terry bahwa ada lebih banyak kasus yang mirip dengan Mike sehingga polisi perlu diekspos, tetapi Terry frustasi dan mengabaikannya. Dia memberikan nomor teleponnya kepada Summer untuk keadaan darurat dan mengucapkan selamat tinggal. Summer kemudian pulang ke rumah dan terbangun di tengah malam ketika dia mendapati seseorang memasuki rumahnya dan membiusnya. Dia menyadari bahwa polisi berada di balik ini ketika dia melihat magnet mobil mereka di lemari esnya. Dia menelepon Terry dan Terry dengan cepat pergi ke rumahnya. Dia menobrak masuk dan kemudian menemukannya di kamar mandi dan masih hidup. Summer kemudian mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja karena polisi menyuntikannya dengan obat yang biasa dia konsumsi di masa lalu. Dia sendiri memiliki seorang anak perempuan dan kehilangan hak asuhnya karena sejarahnya dengan narkoboy. Dia khawatir bahwa dia telah diampuni untuk bertemu dengan putrinya untuk saat ini, tetapi jika mereka mengujinya besok, maka dia mungkin akan kehilangan hak asuh selamanya. Terry kemudian menyuruhnya untuk tidak khawatir dan menyuruh Summer kembali bekerja. Anehnya, hakim ingin bertemu dengan Summer dan ingin dia dites narkoboy, yang hal itu menandakan bahwa dia bekerja sama dengan polisi. Summer kemudian membantu namun mematuhinya. Dia memberikan sampel urinnya dan menangis mengetahui nasibnya. Di sisi lain, Terry bertemu dengan petugas tip yang mengajak rekan-rekannya untuk memblokir jalan. Terry bekerja sama, tetapi Steve menembak Terry karena kembali ke kota. Terry kemudian terluka namun melawan balik. Dia kemudian menyetrum Steve dengan pistolnya dan melarikan diri ke ladang. Chief handed you a win lotto ticket. We got a dozen witnesses saw you storm the station. You just tore it up. Terry kini meninggalkan truknya dan berjalan ke hotel Cina dan menelepon Summer meminta telepon pembakar. Summer kemudian tiba di restoran dengan membawa ponsel dan kemudian menemukan Terry terluka, sementara Tuan Liu menambalnya. Terry dan Summer kemudian berencana untuk mencari bukti pada polisi sehingga mereka dapat membawa para polisi korup. Setelah itu mereka kemudian menyamar dan masuk ke rumah hakim. Mereka menanyai hakim tentang korupsi polisi sehingga dia mengungkapkan bahwa dia telah bekerja sama dengan Sandy selama beberapa waktu. Departemen Sandy kehabisan dana, jadi dia mencari dana sendiri dengan mencari secara ilegal dan memproses prosedur melalui pengadilan, di mana pihak yang dibela harus memperjuangkan uang mereka namun selalu kalah. Hakim telah melakukan hal ini karena dia juga mendapatkan uang dan negara membuatnya legal karena sebagian dari uang tersebut akan digunakan untuk pendanaan pemerintah. Polisi akan menghentikan lalu lintas yang akan menjadi kasar seperti yang dialami Terry di awal film. Penggeledahan ini direkam dalam kamera dashboard mobil polisi dan bisa menjadi bukti untuk mengekspos polisi. Terry dan Summer kemudian memutuskan untuk mencuri rekaman tersebut yang berada di ruangan bawah tanah gedung pengadilan. Mereka kemudian memasuki gedung pengadilan dan mendapati bahwa polisi telah mendahului mereka. Mereka menyalakan api untuk meledakkan ruangan bukti, namun Summer menghentikannya. SD card. Mereka dengan cepat mencuri kartu memori dan menyalakan api lagi untuk menghindari kecurigaan. Terry kemudian menuju ke mobil dan menunggu Summer yang akan mengambil sampel urinnya. Sayangnya dia tertangkap oleh petugas. Terry menunggu Summer di luar dan menyadari bahwa polisi menculiknya. Dia mengikuti mereka ke tempat yang teduh di mana mereka berpencar dan pergi. Satu polisi tetap tinggal, jadi Terry masuk ke dalam mobil polisi tersebut.
Dia mencekik polisi tersebut dan kemudian memborgolnya untuk diinterogasi. Terry menggunakan radio dan berbicara dengan Sandy. Sandy kemudian membuat kesepakatan untuk menukar Summer dengan kartu memori. Terry pun setuju, lalu Sandy menyuruhnya bertemu di River Ridge sebelum fajar. Anak buah Sandy kemudian menunggu di TKP hingga pagi, tetapi Terry tidak muncul. Sementara itu, Sandy menerima telepon dari Terry, sementara petugas Evan berasumsi bahwa dia telah menemukan kendaraan Terry. Terry mengatakan kepada Sandy bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Di sisi lain, petugas Evan menemukan bahwa Terry tidak berada di dalam mobil, melainkan petugas MC Gill yang diikat ke mobil oleh Terry. Don't you fucking move! Negative. It's McGill. Got them all tied up. He's going for the cash. Get on the radio. Terry berada di kantor polisi di mana dia merobek dinding belakang kantor Sandy. Petugas Jessica kemudian memberitahu polisi lainnya tentang lokasi Terry sehingga mereka kembali. Kembali ke kantor polisi, Sandy yang serakah dengan cepat menuju ke tempat penyimpanan uang, namun Terry mengambil senjata dari gudang senjata. Dia menembak Sandy dengan beanbag bukan peluru. Jessica kemudian tiba dan Terry bekerja sama karena Jessica adalah teman yang dimaksud oleh Summer. Terry mempercayai Jessica dengan kartu memori dan menyuruhnya untuk melepaskannya. Dia menyita senjata milik Sandy, namun anak buah Sandy tiba di luar. Terry memberikan pistol yang sudah terisi kepada Jessica untuk melindunginya dan menimbun uang Sandy untuk menyiramkan bensin ke pistol tersebut. Jessica kemudian menghampiri Terry dan mengatakan bahwa ia tidak ingin ada penembakan, lalu ia membawanya keluar. Petugas Steve kemudian menghadapi Terry dan menginjak-injak kartu memori. Steve mengungkapkan bahwa dia melumpuhkan Summer sehingga mereka dapat menembaknya sekarang tanpa saksi. Petugas Evan kemudian melihat kesalahan dalam cara mereka dan melangkah untuk melindungi Terry. Mereka semua saling menodongkan senjata, namun Sandy menembak kaki Evan dan mengambil pistolnya. Hey, do not point your heart in this. Don't do it. Terry melihat Jessica yang menurunkan senjatanya sehingga Terry berlari bersama Evan. Dia bersembunyi di belakang mobil bersama Evan dan melemparkan granat asap ke arah mereka. Evan memerintahkannya untuk menyalakan kamera dashboard mobil dan setelah 3 menit rekamannya akan ditayangkan. Terry menghabisi para polisi satu persatu namun tidak membunuh mereka. Dia kemudian menemukan Steve dan membalaskan dendam karena telah menembaknya. Dia memasuki mobil Steve di mana Summer terbaring dan menyalakan kamera dashboard. Dia mengemudikan mobil ke arah Evan dan kemudian menyelamatkannya. Dia mengusir mereka dari stasiun, tetapi Steve berhasil mempertahankan mobilnya. Dia mencoba masuk ke dalam mobil, namun Summer mendorongnya. Di jalan, Sandy dan anak buahnya mengikuti mereka bersama Jessica. Jessica menabrakkan mobil Sandy agar Terry dapat melarikan diri. Setelah itu, Terry kemudian berkendara ke rumah sakit di mana mereka memasukkan Summer dan Evan ke ruang gawat darurat. Terry mencabut dari penyimpanan kamera dari mobil dan menyimpannya untuk dirinya sendiri untuk mengekspos Sandy dan akhirnya film pun tamat.